Perkenalkan, nama saya Philip Gian Carlotosoid dengan NIM 11S25037. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa dan kesimpulan saya dari praktikum 4, yaitu Continuous Simulation. Baiklah, di sini saya akan memulainya. Jadi untuk permasalahannya itu sendiri, yaitu dapur Aitedal harus memasak nasi dalam jumlah besar 10 hingga 50 kg setiap hari untuk melayani 500 lebih mahasiswa. Proses memasak skala besar ini melibatkan kompleksitas termodinamika dan kimia yang signifikan, termasuk transfer panas yang tidak merata, kehilangan air melalui penguapan, dan proses gelatinisasi yang tidak optimal. Ketidakefisienan dalam proses ini menyebabkan pemborosan energi, konsistensi kualitas yang bervariasi, dan waktu produksi yang tidak terprediksi. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, memodelkan dinamika termal proses memasak nasi secara kontinu menggunakan persamaan diferensial. Yang kedua, mengoptimasi waktu dan suhu untuk mencapai gelatinisasi pati sempurna lebih dari 95%. Yang ketiga, meminimalkan kehilangan air dan konsumsi energi selama proses memasak. Yang keempat, menganalisis pengaruh parameter kunci, yaitu daya burner, rasio air yaitu beras, dan ukuran batch. Dan yang terakhir itu untuk mengembangkan model prediktif untuk kualitas nasi berdasarkan kondisi proses. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk melakukan pemodelan dan simulasi dengan Python. Baiklah, di sini saya sudah membuat code-nya. Kita buka Jupyter Notebook saya. Oke, jadi di sini di bagian pertama ada konfigurasi dan setup. Jadi di sini kita melakukan import library yang akan dibutuhkan untuk simulasi nantinya. Contohnya ada NumPy yang digunakan untuk perhitungan numerik, ada matplotlib.pyplot yang digunakan untuk membuat grafik, ada solve_ivp dari Scipy untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Kemudian ada Seaborn untuk memperindah tampilan grafik. Kemudian data class untuk membuat kelas konfigurasi yang otomatis mengelola data, serta typing untuk memberi tipe data seperti dictionary, list, tuple, dan optional. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah mengatur tampilan grafik. plt.style.use buka kurung default tutup kurung ini digunakan untuk mengatur gaya grafik standar dari Matplotlib. Sedangkan sns.set_style buka kurung white grid tutup kurung ini digunakan untuk membuat latar grafik memiliki grid putih sehingga grafik lebih mudah dibaca. Kemudian berikutnya dibuat kelas cooking config menggunakan ini add data class yang berfungsi sebagai tempat menyimpan semua parameter yang digunakan di dalam simulasi proses memasak. Dengan data class ini kita bisa menyimpan banyak variabel seperti massa bahan, suhu, dan parameter fisika dengan cara yang lebih rapi dan otomatis membuat fungsi dasar seperti penyimpanan data. Kemudian pada bagian parameter bahan ini berisi massa beras, massa air, dan massa panci yang digunakan dalam proses memasak. Nilai inilah yang akan menentukan total massa sistem yang akan dipanaskan. Kemudian di parameter thermal ini dia itu berisi suhu awal bahan, kemudian suhu target, kemudian suhu lingkungan, dan suhu didih air. Nilai-nilai ini digunakan untuk menentukan perubahan temperatur selama proses memasak. Kemudian yang berikutnya ada parameter proses. Di sini menjelaskan tentang suhu gelatinisasi beras, yaitu suhu saat pati dalam beras mulai berubah struktur ketika dimasak, serta estimasi waktu yang diperlukan untuk proses tersebut. Kemudian ada parameter peralatan. Di sini berisi daya kompor atau burner power dan luas permukaan panci yang mempengaruhi seberapa cepat panas dapat ditransfer ke sistem. Kemudian ada koefisien fisik. Dia ini menyimpan kapasitas panas, spesifik air, beras, dan panci, serta kalor laten penguapan air. Jadi parameter ini digunakan untuk menghitung energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu atau menguapkan air. Kemudian ada koefisien transfer panas.
Jadi dia ini menentukan seberapa cepat panas itu berpindah dari kompor ke panci, serta kehilangan panas ke lingkungan. Dan juga mencakup efisiensi pemanasan yang menunjukkan tidak semua energi dari kompor masuk ke sistem. Kemudian ada parameter simulasi. Di sini itu dia menentukan lama waktu simulasi dalam menit dan langkah waktu perhitungan dalam detik yang digunakan dalam proses numerik. Kemudian ada atribut yang dihitung atau bukan parameter input. Jadi di sini itu variabel total mass ini dia mendeklarasikan bahwa sebagai atribut yang tidak diisi langsung saat pembuatan objek, karena nilainya akan dihitung otomatis dari massa beras dan air. Kemudian ada fungsi post init ini, dia itu dijalankan otomatis setelah objek dibuat. Jadi fungsi ini menghitung total massa beras dan air, lalu mengecek apakah rasio air terhadap beras terlalu kecil. Jika air kurang dari rasio 1:1, maka program akan menampilkan peringatan. Kemudian fungsi dari dev copy ini adalah digunakan untuk membuat salinan konfigurasi tanpa membawa atribut yang dihitung secara otomatis. Fungsi ini mengambil semua parameter input lalu membuat objek konfigurasi dengan nilai yang sama. Kemudian fungsi dari dev update parameter ini adalah dia itu akan digunakan untuk mengubah nilai salah satu dari parameter konfigurasi. Program ini akan mengecek apakah nama parameter itu valid, kemudian mengganti nilainya dan menjalankan kembali perhitungan atribut turunan agar konfigurasinya tetap konsisten. Kemudian baris yang terakhir itu ada print, konfigurasi, dan setup. Jadi dia ini hanya menampilkan teks ke layar untuk menandakan bahwa bagian konfigurasi dan setup sudah dapat dijalankan. Kemudian yang kedua itu ada model fisika. Jadi untuk bagian pertama itu dia membuat kelas yaitu physics model yang berfungsi sebagai model perhitungan fisika pada proses memasak. Kelas ini dia menggunakan konfigurasi dari cooking configs tadi untuk menghitung berbagai proses seperti panas masuk, panas hilang, penguapan, dan gelatinisasi. Kemudian ada dev init. Dev init ini digunakan untuk menghubungkan objek konfigurasi dengan model fisika. Kemudian ada dev calculate effective heat capacity. Fungsinya itu adalah digunakan untuk menghitung kapasitas panas total sistem. Jadi pertama itu dia itu akan menghitung freks atau massa air dan beras dari total massa. Setelah dihitung kapasitas panas campur antara air dan beras berdasarkan fraksa massanya. Kemudian kapasitas panas tersebut dikalikan dengan total massa bahan dan ditambahkan dengan kapasitas panas pada panci sehingga diperolehlah kapasitas panas total sistem. Kemudian berikutnya ada dev heat input. Fungsinya itu adalah digunakan untuk menghitung panas yang masuk dari kompor. Jika suhu masih di bawah suhu target dan air masih cukup banyak, maka panas diberikan sebesar daya kompor dikalikan dengan efisiensi pemanasan. Kemudian ada fungsi dari heat loss. Jadi dia ini digunakan untuk menghitung panas yang hilang ke lingkungan. Perhitungannya itu berdasarkan selisih suhu antara sistem dan lingkungan. Kemudian ada dev evaporation rate. Ini digunakan untuk menghitung laju penguapan air. Jika suhu sudah mencapai atau melewati titik didih, maka air akan mulai menguap. Laju penguapannya itu ditentukan terlebih dahulu, lalu dia akan meningkat seiring kenaikan suhu di atas titik didihnya. Jadi nilai tersebut kemudian diubah dari satuan kilogram per menit menjadi kilogram per detik. Kemudian ada dev gelatinization rate. Fungsinya itu digunakan untuk menghitung laju gelatinisasi beras. Jadi jika suhu berada di antara suhu awal dan suhu akhir, maka proses gelatinisasi akan terjadi. Lajunya dihitung secara linear berdasarkan posisi suhu dalam rentang tersebut.
Jadi jika suhunya itu berada di luar rentang, maka laju gelatinisasinya itu akan dianggap nol. Kemudian yang terakhir itu ada print model fisika. Jadi dia hanya akan menampilkan teks ke layar untuk menandai bahwa bagian model fisika ini sudah dapat dijalankan. Kemudian yang berikutnya ada sistem persamaan diferensial. Jadi pada bagian pertama itu dia membuat kelas yang diberi nama differential equations, yaitu yang berfungsi untuk mendefinisikan sistem persamaan diferensial yang akan digunakan di dalam simulasi proses memasak ini. Kemudian ada definite. Fungsi dari definite ini adalah digunakan untuk menghubungkan model fisika dengan sistem persamaan diferensiasi. Objek dari physics models ini ia akan disimpan di dalam self physics. Kemudian agar semua fungsi perhitungan fisika dapat digunakan, dan konfigurasi akan disimpan dalam self config ini, agar parameternya itu bisa diakses dengan mudah. Kemudian berikutnya ada dev system equations. Jadi fungsinya itu adalah dia mendefinisikan persamaan diferensial utama sistem yang akan digunakan oleh solver numerik. Variabel Y berisi 3 nilai, yaitu suhu T, massa air, dan tingkat gelatinisasi. Fungsinya akan menghitung perubahan ketiga variabel tersebut terhadap waktu. Kemudian yang berikutnya ada dev get initial conditions. Jadi fungsinya itu adalah ini digunakan untuk menentukan kondisi awal simulasi, yaitu suhu awal sistem, massa air awal, dan tingkat gelatinisasi yang dimulai dari 0. Kemudian untuk baris yang terakhir ada print sistem persamaan diferensial. Dia akan mencetak teks ke layar sebagai penanda bahwa simulasi persamaan diferensial ini telah dijalankan. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, ada simulator utama. Jadi yang pertama itu kita membuat kelas yang diberi nama rice cooking simulator yang berfungsi sebagai simulator utama untuk menjalankan seluruh proses simulasi memasak nasi menggunakan model fisika dan sistem persamaan diferensial yang telah dibuat sebelumnya. Di bawahnya ada dev init. Dev init ini digunakan untuk menginisialisasikan simulator dengan menerima objek konfigurasi. Di dalamnya ini dibuat sebuah objek, yaitu physics model, di mana dia akan digunakan untuk perhitungan fisika dan differential equations untuk sistem persamaan diferensiasi. Selain itu, ini juga disiapkan beberapa variabel untuk menyimpan hasil simulasi, seperti ada riwayat waktu, kemudian jumlah air, dan ada juga tingkat gelatinisasinya. Kemudian ada dev run simulation. Jadi fungsinya itu digunakan digunakan untuk menjalankan simulasi utama. Pertama, program akan menampilkan pesan bahwa simulasi telah dimulai. Kemudian dibuatlah rentang waktu simulasi dalam detik dan daftar titik waktu yang akan dihitung berdasarkan langkah waktu yang sudah ditentukan. Jadi yang berikutnya ada dev calculate matrix. Jadi fungsinya ini adalah untuk menghitung berbagai metrik hasil memasak, lalu menampilkan pesan bahwa simulasi selesai dan mengembalikan hasilnya ke layar. Kemudian ada dev get time to temperature.
Fungsinya ini adalah dia ini akan digunakan untuk mencari waktu pertama kali suhu mencapai nilai tertentu. Program ini akan mencari indeks pada riwayat suhu yang memenuhi kondisi tersebut, lalu dia akan mengambil waktu yang sesuai. Jika tidak pernah tercapai, maka hasilnya itu akan bernilai kosong. Kemudian ada def get time to gelatinization. Fungsinya ini adalah dia akan bekerja dengan cara yang sama, tetapi dia ini digunakan untuk menentukan waktu ketika tingkat gelatinisasi mencapai nilai tertentu. Kemudian ada fungsi dari ini def calculate energy consumptions. Jadi dia digunakan untuk menghitung total energi yang digunakan selama proses memasak. Kemudian waktu memasak dikalikan dengan daya kompor, lalu dikonversi ke satuan kilowatt per kilowatt hour. Kemudian ada def calculate efficiency. Jadi ini digunakan untuk menghitung efisiensi proses memasak. Program menghitung energi panas minimum yang dibutuhkan secara teoritas untuk memanaskan sistem dari suhu awal ke suhu target. Kemudian dia akan dibandingkan dengan energi aktual yang digunakan selama proses memasak. Kemudian untuk baris yang terakhir itu ada print simulator utama. Dia akan menampilkan ke layar teks ini yang menandakan bahwa program yang kita buat telah dijalankan. Kemudian yang berikutnya ada visualisasi. Jadi yang pertama itu kita membuat kelas yang diberi nama visualization. Fungsinya itu adalah untuk menampilkan hasil simulasi dalam bentuk grafik agar data simulasi tadi lebih mudah dianalisis dan dipahami. Kemudian ada def plot temperature profile. Dia ini digunakan untuk membuat grafik perubahan suhu selama proses memasak. Fungsi ini mengambil data waktu dan suhu dari objek simulator, lalu menampilkannya sebagai garis grafik. Kemudian untuk yang berikutnya ada def plot quality metric. Jadi dia ini digunakan untuk menampilkan beberapa grafik kualitas memasak dalam satu tampilan. Grafik dibagi menjadi 4 bagian menggunakan layout 2x2 sehingga beberapa aspek proses memasak dapat dianalisis sekaligus. Jadi untuk grafik yang pertama itu dia menampilkan perkembangan gelatinisasi terhadap waktu. Untuk grafik kedua dia dibuat untuk memanggil fungsi dari plot fase diagram yang akan digunakan untuk menampilkan diagram fase proses memasak. Kemudian yang ketiga tadi fase diagram. Keempat itu energy accumulation. Jadi dia ini memanggil fungsi plot energy accumulation yang digunakan untuk menampilkan akumulasi energi yang digunakan selama proses memasak. Kemudian ada def plot fase diagram. Jadi dia ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan energi yang terus bertambah selama pemanasan berlangsung. Kemudian jadi di sini ada kemudian untuk yang berikutnya ada def plot energy accumulation yang digunakan untuk menghitung dan menampilkan. Dia ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan energi yang terus bertambah. Kemudian ada def plot comparison chart. Dia digunakan untuk membandingkan beberapa hasil simulasi sekaligus. Oke,
di sini itu dia akan menampilkan grafik pertama, yaitu untuk membandingkan profil suhu dari beberapa simulasi. Kemudian yang plot kedua ada gelatinization comparison, dan yang ketiga water content comparison, keempat metric comparison. Kemudian di sini dia itu print visualisasi, dia itu akan menampilkan teks ke layar bahwa program yang kita jalankan tadi telah dijalankan. Kemudian yang keenam ada analisis sensitivitas. Jadi di sini kita membuat kelas yang diberi nama sensitivity analysis. Jadi ini itu akan digunakan untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap parameter dalam simulasi ini. Kemudian ada depth analyze parameter sensitivity. Fungsinya itu adalah untuk menguji pengaruh satu parameter terhadap hasil simulasi. Fungsi ini dia itu akan menerima konfigurasi dasar, kemudian nama parameter yang ingin diuji, dan serta beberapa nilai yang akan dicoba. Kemudian ada depth multi parameter analyze. Dia ini akan digunakan untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap beberapa parameter sekaligus. Kemudian ada depth plot sensitivity results. Dia digunakan untuk menampilkan hasil dari analisis sensitivitas dalam bentuk grafik. Oke, untuk baris terakhir ini print buka kurung analisis sensitivitas. Dia akan menampilkan teks ke layar untuk menandai bahwa bagian dari analisis sensitivitas tadi telah dijalankan. Kemudian yang berikutnya ada menjalankan simulasi. Jadi di sini ada def main. Fungsi main ini adalah fungsi utama dari yang mengontrol seluruh alur program tadi. Jadi program pertama menampilkan jalur simulasi ke layar sebagai pembuka. Kemudian selanjutnya program akan membuat konfigurasi awal simulasi menggunakan init cooking config. Pada bagian ini ditentukan parameter seperti massa brush, massa air, suhu awal, suhu target, daya kompor, dan juga simulasi dan lama simulasi. Kemudian yang kedua itu menjalankan simulasi utama. Yang ketiga tampilkan hasil. Yang keempat visualisasi. Di sini dia akan menampilkan grafik-grafik. Yang kelima ada analisis sensitivitas. Yang keenam simulasi perbandingan. Oke, kemudian di sini ada dev contoh penggunaan. Jadi ini adalah dia memberikan contoh cara menggunakan sistem simulasi dengan modular. Fungsinya ini adalah dia ini akan menunjukkan bagaimana pengguna dapat menjalankan simulasi sederhana dengan konfigurasi tertentu Dia ini akan menampilkan hasil utama seperti waktu pencapai suhu target dan tingkat gelatinisasi akhirnya, serta membuat grafik suhu. Dia ada contoh 1 simulasi cepat, ada contoh 2 visualisasi cepat, dan contoh 3 analisis parameter tunggal. Kemudian di sini ada fungsi jalankan program. If name sama dengan main. Main buka kurung tutup kurung. Jadi dia ini berfungsi untuk menjalankan fungsi main secara otomatis ketika file program dijalankan langsung. Jika file ini hanya diimport sebagai modul dalam program, maka fungsi main ini tidak akan dijalankan secara otomatis. Oke, jadi ini adalah output dari fungsi
yang telah kita buat tadi. Ini ada grafiknya, profil suhu selama memasak, ada sensitivitas daya burner versus waktu memasak, ada sensitivitas jumlah air versus kandungan air akhir, ada perbandingan kandungan air, perbandingan metrik kinerja. Oke, seperti itu. Baiklah, di sini kita coba untuk melakukan run. Oh ya, sebelumnya tadi kita sudah membuat app.py-nya seperti ini. Jadi isinya itu sama saja seperti ini dari simulasi app tadi. Oke, kita jalankan. Oke, seperti ini. Simulasi continue proses memasak nasi. Di sini kita dapat mengatur parameter bahannya, yaitu seperti massa beras, massa air, massa panci. Kemudian kita dapat mengatur parameter terbangnya, seperti suhu awal, suhu target, dan suhu lingkungan. Kemudian kita dapat mengatur parameter peralatan, yaitu daya burner, luas permukaan panci. Kemudian ada juga parameter proses, yaitu yang pertama mulai gelatinisasi dan akhir gelatinisasi. Kemudian ada parameter simulasi, yaitu waktu simulasi. Di sini juga ada parameter lanjutan seperti efisiensi pemanasan, koefisien transfer panas, dan koefisien kehilangan panas. Oke, dapat kita lihat ya seperti ini. Jadi jika massa berasnya itu 10 kg, kemudian massa airnya itu 15 kg, massa panci 5 kg, suhu awal 25 derajat Celcius, suhu target 100 derajat Celcius, suhu lingkungan itu 25 derajat Celcius. Kemudian daya burner 3000 watt, luas pancinya itu 0,50 meter kuadrat. Kita dapatkan hasil bahwa waktu ke 100 derajat Celcius itu akan membutuhkan 56 menit. Kemudian gelatinisasi akhirnya itu dia mencapai 100%. Untuk konsumsi energinya itu dia mencapai 3,00 kW per hours. Kemudian efisiensi memasak 100%. Kemudian suhu maksimumnya itu yang angka 100 derajat Celcius, kandungan air akhir 99,8%, kehilangan air maksimal 0,2%, dan suhu rata-ratanya itu berada di angka 66,2 derajat Celcius. Oke, jadi kesimpulan dari hasil analisis pada praktikum 4 ini adalah jadi program ini itu dibuat untuk mensimulasikan proses memasak nasi secara matematis menggunakan fisika dan persamaan diferensial. Jadi program ini itu menghitung perubahan suhu, jumlah air, serta proses menghitung perubahan suhu, jumlah air, serta proses gelatinisasi. Jadi simulasi ini itu dilakukan dengan menyelesaikan sistem persamaan diferensial secara numerik, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi nasi berubah dari waktu ke waktu. Kemudian hasil simulasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan berbagai metrik seperti waktu mencapai suhu target, kemudian tingkat kematangan nasi, kehilangan air, konsumsi energi, dan efisiensi memasak. Jadi cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.